Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuta Oktaviani dari Fakultas Ilmu Kesehatan Hasan Bengkulu, Prodi D3 Keperawatan kelas B. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan konsep sehat dan sakit. Konsep sehat dan sakit adalah dua kata yang saling berhubungan erat dan merupakan bahasa kita sehari-hari. Dalam sejarah kehidupan manusia, istilah sehat dan sakit dikenal di semua kebudayaan. Sehat dan sakit adalah suatu kondisi yang seringkali sulit untuk kita artikan, meskipun keadaan ini adalah suatu kondisi yang dapat kita rasakan dan kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini kemudian akan mempengaruhi kepemahaman dan pengertian seorang terhadap konsep sehat. Misalnya, orang tidak memiliki keluhan-keluhan fisik dipandang sebagai orang sehat. Sebagaimana masyarakat juga beranggapan bahwa anak yang gemuk adalah anak yang sehat, meskipun jika mengacu pada stand gizi kondisinya berada dalam status gizi lebih atau overweight. Jadi, faktor subjektivitas dan kultural juga mempengaruhi pemahaman dan pengertian mengenai konsep sehat yang berlaku dalam masyarakat. Kata sehat menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan atau kondisi seluruh badan serta bagian terbebas dari penyakit. Mengacu pada Undang-Undang Kesehatan, kemungkinan seorang dapat hidup secara sosial dan ekonomis. Konsep sehat World Health Horizontal WHO merumuskan dalam kecukupan yang sangat luas, yaitu keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial. Tidak hanya terbatas dari penyakit atau yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbatasan dari penyakit atau kelemahan cacat. Dalam definisi ini, sehat bukan sekedar terbebas dari penyakit atau cacat. Orang yang tidak berpenyakitan pun tentunya belum tentu dinyatakan sehat. Dia semestinya dalam keadaan yang sempurna, baik fisik, mental maupun sosial. Penyakit atau cacat. Orang yang tidak berpenyakitan pun tentunya belum tentu dinyatakan sehat. Dia semestinya dalam keadaan yang sempurna, baik fisik, mental maupun sosial. Pengertian sehat yang dikemukakan oleh WHO ini merupakan suatu keadaan ideal dari sisi biologis, psikologis, dan sosial sehingga orang dapat melakukan aktivitas secara optimal. Definisi sehat yang dikemukakan oleh WHO mengandung 3 karakteristik, yaitu 1. Merefleksikan perhatian pada individu sebagai manusia. 2. Memandang sehat dalam konteks lingkungan internal dan eksternal. 3. Sehat diartikan sebagai hidup yang efektif dan produktif. Sehat bukan merupakan suatu kondisi, tetapi merupakan penyesuaian, dan bukan merupakan suatu keadaan, tetapi merupakan proses. Dan yang dimaksud dengan proses di sini adalah adaptasi individu yang tidak hanya terdapat fisik, tetapi terhadap lingkungan sosial. Jadi, yang dapat dikatakan bahwa batasan sehat menurut WHO meliputi fisik, mental, dan sosial. Sedangkan batas sosial sehat menurut Undang-Undang Kesehatan meliputi fisik, badan, mental, jiwa, sosial, dan ekonomi. Secara fisik, yang dimaksud di sini adalah tidak merasa sakit dan memang secara klinis tidak sakit. Semua organ tubuh normal dan berfungsi normal dan tidak ada gangguan fungsi tubuh. Secara mental, jiwa mencakup. Sehat pikiran tercermin dari cara berpikir, yaitu mampu berpikir secara logis, masuk akal, atau berpikir runtut. Sehat spiritual tercermin dari cara seorang dalam mengekspresikan rasa syukur, pujian, atau penyembahan terhadap pencinta alam dan seisinya yang dapat dilihat dari praktek keagamaan dan kepercayaan serta perbuatan baik yang sesuai dengan norma-norma masyarakat. Sehat emosional tercermin dari kemampuan seorang untuk mengekspresikan emosinya atau pengendalian diri yang baik. Sehat sosial adalah kemampuan seorang dalam berhubungan dengan orang lain secara baik atau sehat maupun berinteraksi dengan orang atau berkelompok lain tanpa membedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik. Sehat dari aspek ekonomi, yaitu mempunyai pekerjaan atau menghasilkan secara ekonomis untuk anak dan remaja ataupun bagi yang sudah tidak bekerja. Maka sehat dari aspek ekonomi
adalah bagaimana kemampuan seorang untuk berlaku produktif secara sosial sehari-hari. Padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Penyakit adalah istilah medis yang digambarkan sebagai penggunaan dalam fungsi tubuh yang menghasilkan berkurangnya kapasitas. Penyakit terjadi ketika seimbangan dalam tubuh tidak dapat dipertahankan. Keadaan sakit sering terjadi pada saat seorang tidak lagi berada dalam kondisi sehat yang normal. Contohnya pada penderita penyakit asma. Ketika tubuhnya mampu beradaptasi dengan penyakitnya, maka orang tersebut tidak berada dalam keadaan sakit. Unsur terpenting dalam konsep penyakit adalah pengukuran bahwa penyakit tidak melibatkan bentuk perkembangan, bentuk kehidupan baru secara lengkap, melainkan perluasan dari proses-proses kehidupan normal pada individu. Dapat dikatakan bahwa penyakit merupakan sejumlah proses fisiologi yang sudah diubah. Proses perkembangan penyakit disebut patogenesis bila tidak diketahui dan tidak berhasil ditangani dengan baik. Sebagai besar, penyakit akan berlanjut menurut pola gejalanya yang ikhlas. Sebagai penyakit akan sembuh dari self-limiting atau dapat sembuh cepat dengan sedikit investigasi atau tanpa intervensi. Sebagai lainnya menjadi kronis dan tidak pernah benar-benar sembuh. Pada umumnya, penyakit terdeteksi ketika sudah menimbulkan perubahan pada metabolisme dan mengakibatkan pembelahan sel yang menyebabkan munculnya tanda dan gejala. Manifestasi penyakit dapat meliputi hipofungsi seperti konstipasi, hiperfungsi seperti meningkatnya produksi lendir atau peningkatan fungsi mekanis kejang seperti kejang. Secara khas, pelajaran penyakit terjadi melalui beberapa tahap. 1. Pejanan atau cedera yang terjadi pada jaringan sasaran. 2. Masa literasi atau masa inkubasi. Pada stadium ini tidak terlihat tanda atau gejala. 3. Masa prodromal. Tanda gejala biasanya tidak khas. Fase akut. Pada fase ini penyakit mencapai investigasi penuh dan kemungkinan menimbulkan komplikasi. Fase ini juga disebut sebagai fase akut subklinis. Reminisi fase laten kedua ini terjadi pada sebagai penyakit dan biasanya akan diikuti oleh fase akut lainnya. Konvalensi keadaan pasien berlanjut ke arah kesembuhan sesudah perjalanan berhenti. Kesembuhan responsi pada kondisi ini pasien kembali sehat dan tubuhnya sudah berfungsi normal kembali serta tidak terlihat tanda atau gejala penyakit yang tersisa. 3. Penyakit akan dicetuskan oleh suatu stresor seperti perubahan dalam kehidupan seorang. Stresor dapat terjadi melalui salah satu dari dua mekanisme. 1. Adaptasi yang baik. 2. Kegagalan beradaptasi. Tanda dan gejala yang dapat dikenali stresor. Stresor psikologi seperti kehilangan orang yang dicintai ataupun orang lain dapat menyebabkan gangguan yang bersifat psikologik, dapat menimbulkan respon maladaptif. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya kekambuhan dan beberapa penyakit kronik. Seorang perintis dalam pengkajian tentang stres dalam penyakit HAM menguraikan stadium adaptasi terhadap kejadian menimbulkan stres, alarm, retensi, dan pemulihan, responsi atau kelelahan, ekshausi. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.